Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali bertemu di jurnal refleksi minggu kedua dengan saya Mimin Winarti dari SDN 1 Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan kali ini saya akan menggunakan model DIL, yaitu Description, Animation, and Articulation of Learning. Jurnal refleksi model 2 ini dikembangkan oleh S.N. Claytor. Dan refleksi model 2 ini kita harus memasukkan description, animation, dan articulation of learning dalam sebuah penjabaran ataupun refleksi dari modul minggu kedua yang telah saya pelajari. Nah, ini dia isi dari jurnal minggu kedua dengan menggunakan model DIL. Sebenarnya saya mengupload pada LMS dalam bentuk paragraf kurang lebih 700 kata. Nah, hanya bagian dari poin-poin yang saya pelajari. Pada tahapan description, kita harus merefleksi pengalaman modul yang telah dipelajari minggu kedua ini dengan menceritakan unsur 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Saya sendiri saat itu berada di ruang kolaborasi bersama fasilitator, pengajar praktek, dan teman CGP melalui layar virtual Gmeet. Menjadi sebuah pengalaman baru yang menyenangkan bagi saya, berada dalam satu kelompok dengan teman CGP dan PP. Teman kelompok CGP terdiri dari saya sendiri, Mimin Winarti SPD dari SDN 1 Lubuk Seberuk. Kemudian ada Bapak Erwin Prabowo SPD dari SMP Negeri 4 Pangkalan Lampam. Kemudian yang ketiga ada Bapak Bahri SPD SDN 1 Pampangan. Ada Ibu Evi Susanti SPD dari SMK Negeri 1 Lempuing. Ada Ibu Nurul Huda SPD dari SMK Negeri 1 Lempuing Jaya. Dan juga Ibu Eva Susanti SPD dari SMA Negeri 3 Kayu Agung. Serta pengajar praktek Bapak Adi Saputra dan juga fasilitator kami Ibu Titi. Bertukar ide tentang kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengambil salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Paragraf selanjutnya berisi tentang analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap rencana atau tujuan yang akan kita buat sebelumnya sebagai tahapan animation. Saya sendiri saat itu masih sedikit kebingungan tentang apa yang harus dibuat dalam ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, dan demonstrasi. Namun dengan melakukan kolaborasi bersama teman CGP, PP, dan juga fasilitator, melakukan interaksi digital dengan melakukan browsing video tentang tugas pada modul 1.1 yang diupload oleh CGP Angkatan 3 menjadi sedikit tercerahkan. Apa yang ingin saya buat dalam demonstrasi kontelektual menjadi lebih terarah dengan melihat kekuatan yang ada pada diri saya untuk melakukan sebuah perubahan.
Dalam hal ini, Merdeka Belajar sebagai wujud berpihak pada murid yang ingin saya beri fokus. Kemudian pada paragraf selanjutnya berisi tentang articulation of learning. Saya menjelaskan hal-hal yang sudah saya pelajari dan perbaikan yang akan datang. Pada minggu ini, saya mengetahui bahwa kolaborasi itu sangat penting. Dengan berkolaborasi, wawasan kita akan semakin bertambah, kesalahan pun terkoreksi, serta mendapatkan masukan dari rekan kita. Melakukan refleksi dari apa yang kita pelajari juga perlu agar bisa terus melakukan perbaikan. Dan saat saya ingin melakukan kualitas saya sebagai pemimpin pembelajaran dengan terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan saya untuk dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, inilah refleksi minggu kedua dengan menggunakan model DEAL, Description, Nomination, dan Articulation of Learning. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.